Salam selamat pagi bagi siswa kelas 7D Pendidikan Agama Kristen. Hari kedua kita bertemu lagi dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan seperti yang saya sudah sampaikan kemarin dalam pembiasaan di hari pertama, saya akan berbicara hal-hal yang relevan, hal-hal yang nanti akan kita hadapi. Kemarin kalau saya berbicara mengenai menjadi peserta didik yang bertanggung jawab, artinya bahwa saudara harus benar-benar bertanggung jawab atas tugas-tugas yang Bapak Ibu Guru berikan, tugas-tugas yang Bapak Ibu Guru kasih selama satu semester ini. Dan hari kedua ini, di Selasa ini, saya bicara juga hal yang relevan juga bagi saudara. Apa itu? Yaitu menjadi peserta didik yang komunikatif. Artinya gini, saudara harus komunikatif dengan guru maupun teman untuk bertanya mengenai tugas, bertanya mengenai materi, bertanya mengenai apa sih pembahasan hari ini, atau bagaimana hari ini, bagaimana kamu tugasnya, kamu ngerjakannya seperti apa, kira-kira begitu. Ya, itu namanya komunikatif. Artinya saudara tidak pasif. Lawan dari komunikatif kan pasif. Ya, mari kita lihat dasar Alkitabnya itu saya ambil dari Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26 dikatakan begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya gini, manusia atau orang percaya, kita sebagai orang Kristen, sarana untuk kita komunikasi dengan Tuhan adalah doa. Jadi kalau kita mau ngobrol, kalau mau bicara dengan Tuhan, lewat apa? Doa. Nah, di sini kita belajar bahwa dalam menyampaikan doa kepada Tuhan, itu adalah bagian dari kita komunikatif. Apa saja sih yang disampaikan dalam doa itu? Ya keluhan, ya sukacita, ucapan syukur, ya kan, memohon, gitu loh. Nah, nanti kita akan lihat ini apa yang menjadi relevannya atau apa yang menjadi aplikasi atau implementasinya bagi saudara sebagai peserta didik. Kita lihat. Mari kita belajar dari Daniel. Kalau saudara baca dalam kitab Daniel di Perjanjian Lama, dikatakan begini, Daniel itu adalah pribadi yang suka berdoa. Artinya, dia suka berkomunikasi dengan Tuhan. Dia suka menyampaikan sesuatu dengan Tuhan. Yang dikatakan bahwa ia berdoa 3 kali dalam sehari. Wow, 3 kali dalam sehari. Mungkin kita 3 hari sekali, tapi ini sehari 3 kali. Ya, kebalikannya dari kita mungkin ya. Nah, dalam menghadapi ancaman dan tantangan, Daniel selalu berdoa. Nah, mari kita belajar dari Daniel. Kalau menghadapi masalah dan tantangan, jangan menyerah, jangan kabur, jangan lari. Tapi harus dihadapi dengan doa. Tentunya ada tindakan, tentunya ada hal yang kita lakukan, ada hal yang kita kerjakan. Tetapi minimal dalam kita berdoa, kita sudah dapatkan kekuatan. Minimal dalam kita berdoa, kita sudah memiliki pengharapan. Nah, dengan doanya pula, Daniel dapat bertahan menghadapi 3 masa pemerintahan di Babel yang berbeda-beda, yaitu pemerintahan Nebukadnezar, Belshazzar, dan Darius. Kalau kita lihat ya, runtutan dari pertama, 2, dan keempat, siapa orangnya? Daniel orangnya. Apa yang dia lakukan? Ia suka berdoa setiap hari 3 kali. Apa yang dia alami? Ia mengalami ancaman. Lalu apa yang dia rasakan dalam mengalami ancaman? Ia dapat bertahan. Wow, ya. Daniel suka berdoa, walaupun hadapi masalah, dia tetap bertahan. Gitu ya. Nah, mari kita juga harus belajar nih. Harus menjadi peserta didik yang komunikatif. Harus menjadi peserta didik yang selalu aktif bertanya kepada guru mengenai apa pelajaran hari ini, tugasnya hari ini apa, supaya saudara tidak ketinggalan. Supaya saudara jangan teman-teman yang lain sudah di bab sekian, saudara ternyata tidak tahu apa-apa. Kira-kira begitu. Ini aplikasi kebiasaan Daniel. Ya, ini kebiasaan yang sering kali dilakukan oleh Daniel. Dikatakan gini, ketika Daniel mengetahui bahwa surat itu telah ditandatangani, masuklah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya, terdapat jendela-jendela yang terbuka menghadap Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan seperti biasa
dilakukannya selama ini. Artinya gini, doa itu sudah menjadi kebiasaan Daniel, bukan lagi suatu paksaan, bukan suatu lagi tuntutan atau ada dia didorong, tapi itu udah menjadi kebiasaan, udah jadi gaya hidupnya dia. Kalau saudara adalah orang yang suka olahraga, setiap sore, saudara tidak disuruh pun saudara akan olahraga, betul? Kalau saudara adalah orang yang sukanya jalan-jalan, saudara akan pasti cari waktu di tengah-tengah kesibukan untuk jalan-jalan, mau keluar kemana, yang penting keluar dari rumah, kira-kira gitu. Artinya gini, orang yang punya kebiasaan itu dia akan lakukan tanpa harus disuruh, gitu loh. Nah, apa aplikasinya bagi kita menjadi peserta didik supaya komunikatif? Mari kita lihat. Ini yang terakhir, aplikasinya bagi peserta didik. Sebagai peserta didik harus inisiatif. Menyampaikan keluhan kepada guru jika ada kendala dalam belajar. Pak, internetnya saya kok seperti ini. Pak, kalau boleh tugasnya jangan terlalu banyak. Pak, kalau boleh menyampaikan materi jangan sulit banget dong, Pak. Pak, kalau menyampaikan materi jangan terlalu banyak, Pak. Bikin pusing. Nah, itu jadi saudara yang inisiatif. Karena guru nggak tahu apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kendala saudara di lapangan. Karena kita tidak bisa pantau satu atau masing-masing ya, per orang kita nggak bisa pantau. Jadi saudara yang harus inisiatif menyampaikan itu pada guru. Yang kedua, harus aktif. Artinya aktif dalam apa, Pak? Memberi respon jika Bapak atau Ibu guru memberikan tugas atau materi dalam bentuk apapun. Bentuk apapun yang sama segini. Bisa lewat WA, bisa lewat Google Classroom, bisa lewat apapun itu media yang dipakai. Kalau ada guru yang minta Zoom, saudara harus aktif. Oh siap, Pak. Nah, kebiasaan anak-anak zaman sekarang, kalau di WA tidak balas. Kalau di WA padahal aktif tapi tidak respon di grup. Nah, saudara harus aktif ya di grup atau dimanapun guru-guru menyampaikan suatu informasi. Yang ketiga yaitu kreatif. Apa kreatif, Pak? Tidak terpaku pada satu cara. Biasakan menemukan solusi dalam menghadapi masalah. Kalau saudara kontak bu guru belum dibalas, coba saudara kontak guru yang lain. Pak, tolong disampaikan ibu ini WA saya dibuka. Pak, tolong disampaikan Pak ini WA saya dibuka. Atau tanya teman saudara, mungkin saudara tidak mengikuti pertemuan, tapi saudara memiliki kendala dalam belajar. Oh, kamu tahu enggak apa itu maksud dari tugas itu yang Pak ini berikan atau Ibu ini berikan? Gitu, saudara yang harus kreatif bertanya. Jangan terpaku, wah udah kalau saya udah nggak tahu ya, tidur aja lah di rumah, oh, kan nggak boleh gitu. Yang keempat yaitu harus produktif. Ada hasil dari belajar kita. Kalau saudara adalah anak yang rajin, pastikan bisa produktivitas, ada hasilnya. Dari hasil yang saudara tunjukkan, lihatkan bahwa saudara adalah orang yang rajin, ya. Siswa harus menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang komunikatif lewat produktivitasnya. Jadi lewat kita belajar, lewat kita memiliki hasil yang baik dalam belajar, orang bisa tahu, oh ini anak yang komunikatif. Gitu ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di hari yang kedua. Saya pastikan saudara dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.